Kembali lagi bersama kami para pemuda pedesaan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang negara Jerman. Sebuah negara maju di Eropa Tengah, yang dulu pernah menjadi rumah bagi kekuatan Nazi. Untuk lebih jelasnya, tonton videonya sampai selesai. Jerman, secara resmi disebut sebagai Republik Federal Jerman, adalah negara yang berbentuk federasi. Negara ini memiliki posisi ekonomi dan politik yang sangat penting di Eropa bahkan dunia. Jerman menjadi anggota kunci Organisasi Uni Eropa sebagai negara anggota dengan penduduk terbanyak, penghubung transportasi barang dan jasa antar negara sekawasan, serta menjadi negara dengan penduduk imigran terbesar ketiga di dunia. Meskipun negara Jerman modern baru terbentuk pada tahun 1871, tapi satuan-satuan politik di wilayah ini telah lama memainkan posisi penting di era monarki di Eropa, sejak penguasaan oleh Kekaisaran Romawi. Penyatuan wilayah Eropa Tengah, pada masa Karl yang Agung, pemimpin kerajaan Franka, menjadi rintisan terbentuknya suatu imperium konfederatif, yang dikenal sebagai Imperium Romawi Suci. Imperium ini sangat mewarnai budaya feodal di seluruh Eropa, serta menjadi pusat reformasi gereja Kristen pada abad ke-16, yang kemudian melahirkan Protestantisme. Ketika Imperium Romawi Suci dibubarkan pada tahun 1806, sebenarnya telah tumbuh rasa satu kebangsaan sebagai masyarakat berbahasa yang sama, yakni bahasa Jerman. Namun, negara modern yang terbentuk kemudian tidak sanggup menyatukan cita-cita kebangsaan itu, karena Austria membentuk sekutu bersama Hungaria, menjadi negara terpisah dari negara Jerman modern. Pada tahun 1949, Jerman, dengan wilayah yang jauh berkurang akibat dua perang besar di Eropa, terbagi menjadi dua negara terpisah, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemisahan ini berakhir 3 Oktober 1990, sekaligus menjadi Hari Nasional Jerman sekarang, ketika Jerman Timur secara resmi menyatukan diri dengan Jerman Barat. Letak geografi. Jerman terletak di Eropa bagian tengah dan berbatasan langsung dengan 9 negara. Di sebelah barat, berbatasan dengan Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Prancis. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Swiss dan Austria. Di sebelah timur, berbatasan dengan Ceko dan Polandia, serta di sebelah utara, berbatasan dengan Denmark. Wilayah Jerman juga berbatasan langsung dengan Laut Baltik. Negara ini mempunyai luas total sebesar 357.021 km persegi, terdiri dari luas daratan sebesar 349.223 km persegi, dan luas lautan sebesar 7.798 km persegi. Jerman merupakan negara terluas ke-7 di Eropa, dan ke-62 di dunia. Wilayah negara ini sekarang adalah hasil dari Perang Dunia Kedua, di mana sebelumnya memiliki cakupan yang jauh lebih luas, yang mencakup bagian dari Polandia, Ceko, serta Kaliningrad. Wilayahnya pernah pula terpecah secara politik sejak tanggal 7 Oktober 1949 hingga tanggal 3 Oktober 1990, di saat bagian timur negara ini dikuasai oleh rezim komunis, dan bernama Republik Demokratik Jerman, atau Jerman Timur. Secara umum, topografi Jerman adalah dataran rendah di utara, dan wilayah berbukit di bagian selatan. Puncak tertingginya adalah Zugspitze, yakni setinggi 2.962 mdpl, yang merupakan bagian dari sistem pegunungan Alpen, di perbatasan dengan Austria. Titik terendah Jerman adalah Wilstermarsch, atau Rawa Wilster, dekat Steinburg di bagian utara, yaitu minus 3,54 meter dari permukaan laut. Pegunungan di Jerman rata-rata berketinggian menengah, sampai agak tinggi, yaitu antara 500 sampai 1000 meter. Etimologi. Karena letaknya yang berada di tengah-tengah Eropa, dan sejarah panjangnya sebagai sistem sosial yang berbeda sebelum akhirnya bersatu, Jerman memiliki banyak nama sebutan. Nama Jerman, yang dipakai dalam bahasa Melayu, diambil dari nama bahasa Inggris, yakni German, yang berarti orang Jerman, atau bahasa Jerman.
Nama negara ini dalam bahasa Inggris, yakni Germani, berasal dari nama Latin yang digunakan oleh orang-orang Romawi untuk wilayah di sekitar Sungai Rhine, yaitu Germania, sejak abad ketiga sebelum Masehi. Tidak jelas etimologinya, tetapi ada kemungkinan orang Romawi mengadopsi dari sebutan orang Celt di Galia untuk masyarakat di sana, yang berarti tetangga. Sistem politik Jerman adalah negara demokrasi parlementer. Pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir yang berperan seperti perdana menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Selain Jerman, Austria juga memiliki kanselir. Posisi kanselir diraih secara otomatis oleh kandidat utama partai pemenang pemilihan umum federal. Terdapat 6 partai politik utama di Jerman, dan 3 diantaranya adalah yang terbesar. Jabatan presiden lebih banyak bersifat seremonial, meskipun ia dapat menyetujui atau tidak menyetujui beberapa hal penting. Parlemen Jerman dikenal sebagai Bundestag, yang anggota-anggotanya dihasilkan melalui pemilihan. Partai yang memerintah adalah partai dengan koalisi dominan di dalam parlemen ini. Selain Bundestag, terdapat pula Bundesrat, yang anggota-anggotanya adalah perwakilan pemerintahan negara-negara bagian. Bundesrat sering disamakan dengan Senat, meskipun pada kenyataannya memiliki wewenang yang berbeda. Sistem ekonomi Jerman mempunyai ekonomi pasar sosial dengan tenaga kerja yang berkemampuan tinggi, kapitalisasi pasar besar, tingkat korupsi yang rendah, serta tingkat inovasi yang tinggi. Jerman adalah negara dengan ekonomi terbesar dan terkuat di Eropa, di mana PDB-nya adalah yang terbesar keempat dunia, kemudian pendapatan nasional bruto terbesar kelima dunia, dan pernah menjadi kontributor terbesar ke Uni Eropa, tahun 2011. Sektor jasa berkontribusi terhadap 71% total PDB, industri 28%, dan pertanian 1%. Jumlah pengangguran di negara ini sangat rendah. Tingkat pengangguran resmi juga memasukkan orang-orang yang bekerja paruh waktu dan tengah mencari pekerjaan penuh atau full-time job. Jerman merupakan pencetus ekonomi dan integrasi politik Eropa. Kebijakan-kebijakan yang diusulkan Jerman banyak yang dipakai sebagai kebijakan Uni Eropa. Kebijakan moneternya diatur oleh Bank Sentral Eropa yang berkantor pusat di Frankfurt. Sampai 2 dekade setelah reunifikasi Jerman, saat ini, standar kehidupan dan pendapatan per kapita, negara-negara bagian bekas Jerman Barat, tetap jauh lebih tinggi daripada negara-negara bagian bekas Jerman Timur. Modernisasi dan integrasi ekonomi bagian timur Jerman merupakan proses jangka panjang, dengan transfer dari Barat ke Timur, per tahunnya mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat. Dari 500 perusahaan terbesar di dunia, berdasarkan pendapatan yang ditulis oleh Fortune Global 500, 37 diantaranya berkantor pusat di Jerman. Perusahaan-perusahaan Jerman yang terkenal diantaranya, Mercedes-Benz, BMW, SAP, Siemens, Volkswagen, Adidas, Audi, Allianz, Porsche, Bayer, Bosch, dan Nivea. Fakta menarik negara Jerman. Berikut 7 fakta menarik negara Jerman yang jarang diketahui. 1. Buku cetak pertama di dunia. Karya Johannes Gutenberg menjadi buku pertama yang dicetak di dunia. Gutenberg menulis ayat-ayat suci dari Alkitab atau Injil. Buku itu dicetak pada 1450-an, tepatnya di kota Mainz. Alkitab yang saat ini dikenal sebagai Bibel Gutenberg itu berisi 42 baris pada setiap halaman. Saat itu, Bibel Gutenberg dihargai sangat mahal dan dicetak sampai ratusan jilid. 2. Festival Oktoberfest dan konsumsi bir terbesar. Festival yang diadakan setiap Oktober ini tidak bisa jauh dari bir. Festival ini menjadi acara minum bir paling populer dan terbesar di Eropa, bahkan di dunia. Bahkan, di beberapa restoran, bir dianggap seperti makanan. Festival diawali dengan pembukaan tong bir yang dilakukan oleh wali kota Munchen. Dia membuka tong bir
dengan mengatakan dalam bahasa Bavaria, "Ozaft is", yang artinya, telah dibuka. 3. Balapan perahu labu. Labu, yang biasanya digunakan sebagai sayur atau hiasan saat perayaan Halloween, juga digunakan orang Jerman sebagai perahu. Bukan tanpa alasan, lomba perahu ini menggunakan labu berukuran sangat besar, sehingga dapat dinaiki satu bahkan dua orang dewasa. Salah satu sisi labu dibolongi dan isinya dibuang, sehingga bisa mengapung di air. Bahkan, labu-labu tersebut sengaja ditanam khusus untuk digunakan dalam lomba. Tak sembarang, labu bisa digunakan sebagai perahu dayung, di antaranya memiliki berat setidaknya 250 kg. Festival ini digelar di Danau Krewelshofer, Lohmar, tak begitu jauh dari Frankfurt. 4 hari Minggu waktu hibernasi. Orang Jerman punya kebiasaan tak bepergian pada Minggu. Mereka menjadikan Minggu sebagai waktu hibernasi, alias tidak melakukan banyak aktivitas di luar rumah. Biasanya, orang Jerman hanya melakukan sedikit aktivitas bersama keluarga, sehingga bisa istirahat dengan cukup. Bahkan banyak toko di Jerman tutup, karena sedikit orang yang keluyuran. Sangat beruntung jika ada orang Jerman yang mau diajak keluar pada hari Minggu. 5. Vending mesin sosis. Tidak seperti vending mesin, pada umumnya yang berisi minuman, di Jerman, ada yang berisi aneka sosis, yang terbuat dari daging babi, sapi, dan ayam. Ini membuktikan, orang-orang di negara itu sangat menyukai sosis. Mereka bisa mengakses sosis 24 jam, tak perlu menanti pagi untuk mendapatkannya, jika pada malamnya kelaparan. Sebenarnya, vending mesin sosis baru booming di Jerman pada 2019. Banyak mesin menyediakan berbagai jenis sosis serta salad kentang. Jerman memiliki lebih dari 570.000 vending mesin yang menyediakan segala macam kebutuhan, dari susu hingga buah-buahan dan sayuran. Kehadiran alat ini sempat dikhawatirkan bisa mematikan toko kelontong. Padahal, mesin penjual otomatis ini dibuat bertujuan melengkapi toko kelontong yang memiliki keterbatasan waktu operasional. 6. Gulat jari. Di Jerman, ada satu cabang olahraga yang sangat unik yaitu gulat jari. Gulat ini menggunakan jari tengah sebagai sumber adu kekuatan. Olahraga tradisional Jerman ini biasa disebut Fingerhakeln. Di atas meja, kedua jari tengah masing-masing atlet akan dikaitkan dengan tali yang terbuat dari kulit. Kemudian, mereka saling tarik untuk melewati garis yang ditentukan. 7. Budaya tepat waktu. Orang Jerman juga terkenal akan kedisiplinannya soal waktu. Mereka selalu datang tepat waktu saat janji, termasuk acara. Jangan coba-coba datang terlambat jika ada janji dengan orang Jerman. Menurut bisnis kultur, orang Jerman sangat nyaman jika bisa mengatur atau mengontrol dunia mereka. Oleh karena itu, waktu sangat dikelola dengan hati-hati, sehingga kalender, jadwal, dan agenda harus dihormati. Kereta, tiba dan berangkat tepat waktu, serta perencanaan dan proyek dijadwalkan dengan sangat cermat. Terlambat beberapa menit saja, itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Jika memang tak bisa datang tepat waktu, lebih baik menghubungi orang tersebut lebih dulu dan menjelaskan alasannya. Tiba lebih awal yakni 5-10 menit dari waktu janjian, itu akan lebih baik. Nah, itulah 7 fakta menarik Jerman yang mungkin bisa membuat Anda sedikit lebih mengenal negara tersebut. Mungkin masih ada hal-hal lain yang tidak kami sajikan dalam video ini. Jika masih ada, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Dukung kami, agar kami senantiasa semangat menyajikan konten-konten menarik dan bermanfaat, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.